Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putari Dalmianti dari kelas 3B Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi struktur DNA, replikasi DNA, dan juga sintesis protein. Nah, daripada lama-lama, ayo kita masuk ke materinya. DNA. Nah, pertama-tama kita akan belajar apa sih DNA itu? DNA atau deoksiribonukleot asid adalah salah satu jenis asam nukleat yang terdapat di inti sel. DNA tersusun secara sistematis dan merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada turunannya. DNA ini merupakan polimer nukleotida yang artinya tersusun dari banyak molekul nukleotida. Nah, nukleotida pada DNA terdiri dari 1. Gugus fosfat berupa atom fosfor yang dikelilingi oleh 4 atom oksigen. Yang kedua ada gula deoksiribosa, salah satu jenis dari gula pentosa. Dan yang terakhir ada basa nitrogen, molekul kecil berbentuk cincin yang mengandung nitrogen. Dua kelompok basa nitrogen, yang pertama ada purin, memiliki 2 cincin. Purin terdiri dari adenin atau A dan guanin atau G. Yang kedua ada pirimidin yang memiliki 1 cincin. Pirimidin terdiri dari sitosin atau C dan timin atau T. DNA membentuk struktur 2 untai helix ganda atau double helix. Ini diusulkan oleh Watson and Crick pada tahun 1953. Bentuk double helix terjadi karena adanya ikatan H antara atom H dan O atau N dari basa purin dan pirimidin. Adenin atau A selalu berpasangan dengan timin atau T dengan 2 buah ikatan hidrogen, sedangkan guanin atau G selalu berpasangan dengan sitosin atau C dengan 3 buah ikatan hidrogen. Nah, ada 3 model replikasi yang diusulkan pada tahun 1950-an. Yang pertama ada konservasi model atau konservatif, di mana molekul DNA untaian ganda induk tetap bergabung, sedangkan kedua untaian DNA anakan terdiri atas molekul hasil sintesis baru. Yang kedua ada semi konservatif, di mana ia dikemukakan oleh Watson and Crick. Setiap molekul untaian ganda DNA anakan terdiri atas 1 untaian tunggal DNA induk dan 1 untaian tunggal DNA hasil sintesis baru. Dan yang terakhir ada model dispersif, menyatakan bahwa molekul DNA induk mengalami fragmentasi sehingga DNA anakan terdiri atas campuran molekul lama atau berasal dari DNA induk dan molekul hasil sintesis baru. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah model konservatif, di mana replikasi konservatif adalah salah satu dari 3 model replikasi DNA. Proses ini menghasilkan 2 helix DNA dari 1 helix DNA asli. Dari 2 helix tersebut, 1 helix mengandung DNA yang sama sekali tua atau parental, sedangkan helix lainnya mengandung DNA yang sama sekali baru. Selain itu, modul replikasi ini tidak ditemukan signifikan secara biologis. Para ilmuwan percaya bahwa DNA orang tua tidak terbelah dalam model ini sama sekali. Mereka juga berpendapat bahwa salinan bentuk DNA yang sama sekali baru dan terpisah dalam model ini entah bagaimana menjaga untaian induk tetap utuh. Nah, kedua untai asal bertindak sebagai template atau cetakan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa dihasilkan 2 molekul DNA, yaitu 1 molekul asal atau orang tua
Dan yang satu lagi adalah satu molekul baru. Next, kita masuk ke semi-konservatif model. Nah, apa sih replikasi semi-konservatif? Replikasi semi-konservatif yang sudah kita jelaskan, ia memiliki dua helix yang terbentuk. Masing-masing helix berisi satu untai baru dan satu untai lama. Nah, menurut penemunya atau Watson and Crick, selama replikasi semi-konservatif, satu untai DNA lama berfungsi sebagai template untuk membentuk untai baru. Oleh karena itu, setiap helix ganda baru yang dihasilkan mengandung satu untai DNA lama setiap saat. Nah, model replikasi DNA ini dianggap lebih rasional daripada dua model lain. Ini dikarenakan karena enzim DNA polimerase membutuhkan untai template untuk membentuk untai baru dan ada kemungkinan menggabungkan untai baru dengan untai template selama replikasi. Nah, tiap untai bertindak sebagai cetakan, dihasilkan dua molekul DNA baru. Masing-masing terdiri dari satu untai asal dan satu untai baru. Nah, yang ketiga ada model dispersif. Apa sih replikasi dispersif itu? Nah, replikasi ini menghasilkan helix DNA yang mengandung campuran DNA lama dan baru. Jadi, setiap untai baru dalam helix adalah tambalan DNA lama dan baru. Dengan kata sederhananya, semua helai dalam helix DNA mengandung segmen DNA parental dan DNA baru. Seperti yang dijelaskan, para ilmuwan percaya bahwa DNA hanya menyalin dirinya sendiri untuk potongan pendek pada suatu waktu untuk menghasilkan pola DNA bergantian. Nah, jadi molekul DNA itu terpotong-potong saat replikasi. Nah, potongan tersebut melakukan replikasi. Nah, sebenarnya ada nggak ya persamaan antara semi-konservatif, konservatif, dan model replikasi dispersif? Tentunya ada, karena semua model menghasilkan helix DNA yang mengandung dua untai pelengkap. Sedangkan perbedaannya, replikasi konservatif menghasilkan dua helix. Satu helix berisi DNA yang sama sekali tua, sedangkan yang lain mengandung DNA baru. Nah, pada replikasi semi-konservatif, teori yang diterima tentang replikasi DNA yang menghasilkan dua helix, masing-masing berisi satu untai lama dan satu untai baru. Nah, sementara itu, pada replikasi dispersif menghasilkan dua helix di mana masing-masing untai berisi segmen bergantian DNA lama dan baru. Jadi, itu deh perbedaan utama antara semi-konservatif, konservatif, dan dispersif. Fungsi DNA dan RNA. Sebelumnya kita udah bahas kan apa sih DNA itu? Jadi kita akan masuk ke dalam RNA atau ribonukleat asid. Pada RNA mengandung gula ribosa, gugus fosfat, dan basa N. Nah, basa nitrogen pada RNA sama dengan DNA, kecuali basa timin pada DNA diganti dengan urasil pada RNA. Nah, bentuk RNA juga tidak double helix, melainkan rantai tunggal atau satu rantai dengan bervariasi sesuai tipe dan fungsinya. RNA ditemukan di dalam sitoplasma sel, nukleus, dan ribosom. Fungsi dari RNA yang pertama ada mRNA atau messenger RNA, yaitu menerima kode-kode informasi dari DNA dan membawanya ke tempat sintesis protein. Selanjutnya ada tRNA atau transfer RNA. Ia mengenal dan menggerakkan nukleotida basa dari sekitar sel ke ribosom untuk sintesis protein pada mRNA. Selanjutnya ada rRNA atau ribosomal RNA. Membentuk bagian dari ribosom dan bertindak sebagai pengikat pada ribosom. Selanjutnya ada transkripsi, translasi, dan sintesis protein. Yang pertama kita akan bahas tentang transkripsi. Apa sih transkripsi itu?
Transkripsi adalah sintesis RNA dengan cetakan DNA. Ia hanya ada satu pita DNA yang disalin. Selanjutnya ada translasi, ialah proses pembacaan susunan nukleotida pada mRNA dan sintesis rantai asam amino untuk membentuk molekul protein. Dan yang selanjutnya ada sintesis protein. Pada sintesis protein, mRNA atau messenger RNA adalah pita ribonukleotida tunggal. Ia terdiri dari triplet atau kodon yang memberi kode untuk asam amino tertentu. Nah, ribosom melekat pada mRNA. Transfer RNA membawa asam amino tertentu ke ribosom. Selanjutnya, ribosom bergerak sepanjang messenger RNA untuk memastikan bahwa antikodon tRNA berpasangan dengan kodon dari mRNA. Nah, ketika antikodon melekat pada kodon, asam amino melekat pada rantai protein yang sedang dibentuk. Selanjutnya, susunan asam amino dalam molekul protein ditentukan oleh susunan triplet atau kodon, tapi pada messenger RNA. Nah, pada saat ribosom bergerak sepanjang tRNA, asam amino terangkai dengan pola tertentu untuk membentuk molekul protein tertentu. Nah, selanjutnya yang kita akan bahas adalah tentang persilangan, di mana persilangan yang kita akan bahas itu adalah tentang monohibrid dan dihibrid. Monohibrid artinya persilangan dengan satu sifat beda, dan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Untuk memastikan keberhasilan hasil percobaan persilangan monohibrid dan dihibrid yang dilakukan oleh Mendel, maka Mendel melakukan serangkaian percobaan, yaitu ada back cross, test cross, dan reciprocal crosses. Kita lanjut ke yang pertama, yaitu back cross. Back cross dapat disebut juga dengan persilangan atau perkawinan balik, di mana antara individu F1 dengan salah satu induknya, baik jantan maupun betina. Nah, dalam persilangan balik ini dapat diketahui bahwa individu yang fenotipnya sama belum tentu memiliki genotip yang sama. Misalnya saja perkawinan antara tikus hitam dan tikus putih. Nah, pada tikus tersebut terdapat gen B besar yang merupakan penentu warna hitam dan bersifat dominan. Sedangkan pada warna putih ditentukan oleh adanya gen B kecil pada tikus yang bersifat resesif. Nah, sekarang mari kita lihat persilangannya, di mana parental yaitu B besar dan B besar atau hitam dan disilangkan B kecil dan B kecil atau putih. Gametnya akan terlihat B besar dan B kecil. F1 atau hasil persilangan pertama akan menunjukkan bahwa B besar B kecil atau hitam. F1 dan F1 disilangkan menghasilkan gamet B besar dan B besar, juga B kecil. Nah, F2 akan terlihat bahwa B besar dan B besar atau hitam, B besar dan B kecil atau hitam. Nah, dari uji persilangan balik atau back cross, jelas terlihat bahwa tikus yang berwarna hitam dapat memiliki genotip B besar dan B besar atau B besar dan B kecil. Dengan demikian, terbukti bahwa individu yang memiliki fenotip sama dapat memiliki genotip yang berbeda. Nah, selanjutnya ada test cross atau uji silang. Dalam test cross, persilangan antara individu F1 dengan individu homozigot resesif. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah genotip F1 heterozigot atau homozigot. Nah, uji silang ini dapat diperoleh keturunan yang fenotipnya menyebar atau 50% berbanding 50%. Nah, individu yang diuji genotipnya heterozigot. Jika keturunan yang dihasilkan dari uji silang 100% memiliki fenotip yang sama, berarti individu yang diujinya genotipnya homozigot.
Dari hasil uji silang, diperoleh fenotip yang merata pada turunan yang dihasilkan dengan rasio fenotip hitam berbanding putih, yaitu 50% berbanding 50% atau 1 berbanding 1. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa genotip individu F1 adalah heterozigot. Dalam kasus ini, individu F1 berfenotip hitam dengan genotip B besar B kecil. Di sini dapat kita lihat persilangannya. Selanjutnya ada reciprocal crosses atau persilangan resiprok. Nah, persilangan resiprok disebut juga dengan persilangan kebalikan, yaitu persilangan yang dilakukan dengan tidak memperhatikan jenis kelamin induknya. Misalnya, persilangan tanaman ercis berwarna hijau dengan genotip H besar atau homozigot dominan dengan tanaman ercis berwarna kuning dengan genotip H kecil atau homozigot resesif. Nah, di sini dapat kita lihat persilangannya, di mana bahwa individu jantan maupun betina memiliki kesempatan yang sama rata dalam pewarisan sifat. Gimana? Sudah pada ngerti kan? Mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata di video tadi, baik itu disengaja maupun tidak disengaja.